Saya mencoba untuk membuat tampilannya lebih besar. Ini kelihatan ya, apa yang saya share ya. Kelihatan. Ya. Baik, kita akan melanjutkan kelas pemuridan kita. Tadi saya berpikir kelas pemuridan ya, oh ya kita terus belajar sebenarnya ya. Walaupun dikatakan tingkat dasar sebenarnya banyak di antara kita sudah berdevosi sangat lama ya. Dan mungkin ini sekedar review kembali atau sekedar seperti mengingatkan kembali nilai-nilai yang kita jalani bersama sebagai devosan. Dan saya kira kebajikan dari keinginan kita untuk terus belajar adalah bahwa kita kemudian semakin menghayati apa yang dikehendaki Yesus sebenarnya dalam devosi ini. Kenapa Tuhan meminta dengan sangat melalui seorang Suster Faustina tempo dulu. Dan kenapa itu harus menyebar ke seluruh dunia. Kenapa sih Yesus menghendaki ini dihidupi oleh setiap orang dan setiap orang didoakan. Nah, ini mungkin merupakan misteri yang mesti kita gali melalui pesta kerahiman ilahi ini atau juga dalam tema-tema yang kita gali bersama pada saat kita menjalani proses pembelajaran bersama seperti ini. Tadi Siska sudah memberikan kepada kita pertanyaan yang sangat inspiratif dan mungkin akan terjawab juga nanti setidak-tidaknya di akhir pertemuan kita ini. Yang pertama-tama mesti kita garis bawahi bahwa pesta kerahiman ilahi ini adalah kehendak Yesus. Jadi Yesus sendiri yang mengutarakan ini merupakan keinginan dia. Jadi bukan keinginan seorang manusia seperti Suster Santa Faustina ya. Dan kita kemudian bisa bermenung, walaupun ini Tuhan yang kehendaki, tapi perjalanan devosi ini menjadi devosi gereja adalah perjalanan yang tidak mudah. Kerap kali berbenturan dengan yang disebut sebagai hierarki ya. Dan memang hierarki tidak dengan cepat uh, mengiyakan atau menerima itu sebelum mengalami proses penyelidikan lebih lanjut apakah memang ini benar atau tidak ya. Nah, saya kira juga gereja tidak bisa ceroboh untuk segera mengiyakan waktu itu. Tapi kita bisa melihat satu hal yang saya kemudian refleksikan adalah kalau ini merupakan kehendak Tuhan, itu pasti akan berbuah, pasti ya, cepat atau lambat. Demikian juga saya melihat kalau itu sampai ke Indonesia, sampai ke Makassar, kita juga punya harapan karena ini kehendak Tuhan, maka biarlah terjadi seperti yang Dia kehendaki dan bukan seperti yang kita pikirkan atau kita kehendaki. Tapi saya sangat yakin juga bahwa Yesus selalu berbicara kepada manusia ya, dan kita-kita ini manusianya ya. Tuhan tidak berbicara secara umum tapi berbicara spesifik kepada kita, orang-orang yang mau menerima Dia dan mendengarkan suaranya. Dikatakan bahwa Yesus berbicara kepada Suster Faustina sebanyak 23 kali. Bayangkan ya 23 kali ini. Itu berarti bahwa Santa Faustina juga di awal-awal mengalami juga tentu pergumulan bagaimana ini harus disampaikan kepada orang lain. Meskipun dia sendiri dapat memahami, dia dapat mengerti, dia menerima kebenaran sabda Yesus ini, tapi dia juga terus bergumul. Dan Yesus selalu menekankan, mengingatkan, mengulang-ulang. Dan saya yakin bahwa sesuatu yang diulangi oleh Yesus berkali-kali seperti ini, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Memang menjadi kehendak dia. Ya. Pesta ini mempunyai peran yang luar biasa dalam devosi kerahiman ilahi karena janji yang diberikan oleh Yesus bagi mereka yang merayakannya. Nah, di sini menarik bahwa Yesus menyatakan kehendak, tapi di balik kehendak itu sebenarnya Yesus menyediakan hadiah yang luar biasa besar. Dan kita bisa membayangkan dalam pengalaman manusiawi kita, kalau kita datang ke sebuah pesta dan misalnya ya, ini kalau kita ke pesta pernikahan, ini biasa kan Siska Asis juga diundang nih, teman-teman juga diundang. Terus kalau kita disampaikan dari awal ya, jangan pulang dulu. Nanti hadiahnya adalah misalnya ya, emas. Emas 10 gram. Biasanya kan cuman ya berapa juga ya, nggak banyak ya.
Tapi anggaplah kalau Yesus mengatakan itu, bukan Yesus, Yesus sih memberikan lebih dari berkilo-kilo emas sekalipun ya. Tapi membayangkan bahwa hanya 10 gram emas saja itu kita pengen tinggal sampai selesai itu pestanya ya. Hadiahnya masih ada, kunci mobil ya. Wah, mobilnya apa? Mobil listrik ya, yang terbaru mungkin mahal, harganya ratusan juta. Kita pengen lah, walaupun kita tahu peluangnya ya sangat kecil. Kalau ada 500 orang undangan, kita berarti peluangnya 1 dibanding 500 gitu. Tapi kenapa kita pengen tinggal? Kita pengen tinggal karena kita tahu ada sesuatu yang berharga yang walaupun saya menunggu berjam-jam sampai pesta selesai, toh ada kemungkinan saya dapatkan ya. Baru ada kemungkinan loh, belum pasti ini. Ya. Tapi keistimewaan dari devosi ini adalah bahwa Yesus menjanjikan sesuatu yang pasti kita terima dan itu melampaui sekalipun harta dunia yang sangat berharga. Ya. Nah, kita lihat pesannya apa sih sebenarnya ini? Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Aku menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Nah, jadi pertama, gambar itu kan seperti yang kita sudah bahas sekali lalu, memang dilukis. Walaupun juga Santa Faustina harus mengatakan bahwa lukisan gambar tersebut ya tidak mencerminkan sepenuhnya apa yang dapat dia lihat ya. Jadi ya bisa dimaklumi lah ya, gambaran tentang Tuhan yang kita bikin itu selalu terbatas. Sama seperti kalau kita rayakan hari ini Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, gambaran kita manusia itu sangat terbatas. Kita nggak bisa mengeksposisikan atau mendeskripsikan sejelas-jelasnya seperti kita memandang Tuhan dari wajah ke wajah. Sama aja dengan gambar kerahiman, itu gambar yang kalau kita pandang indah, tapi sesungguhnya kenyataan yang disaksikan atau yang dilihat oleh Santa Faustina jauh, 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 jauh lebih indah dibandingkan itu. Nah, seperti kita bayangkanlah pengalaman 3 murid di atas Gunung Tabor melihat Yesus berubah rupa, berkilau-kilauan, dan dikatakan tidak seorang pun dapat menggelantang pakaian seindah itu dan sekilau itu. Demikianlah kita membayangkan bahwa itu Yesus mengendaki gambar itu dilukis. Satu. Yang kedua, minta diberkati. Nah, ini selalu kan menjadi sebenarnya diskusi ya dalam dalam mungkin lingkungan kita sendiri devosan dengan ya umat di paroki atau misalnya pastor paroki, karena tidak semua juga jiwa-jiwa dalam gereja itu sungguh mengenal devosi ini mengapa penting, bahkan juga mungkin tidak semua imam itu mendalami devosi ini secara lebih dalam lagi gitu ya. Walaupun mereka tahu, saya yakin sekali mereka tahu. Tapi kemudian mengedepankan ini sebagai sebuah devosi yang sangat penting dalam gereja itu masih merupakan sebuah tanda tanya. Nah, jadi sebenarnya pada hari pesta kerahiman tersebut seharusnya gambar-gambar itu diberkati. Kalaupun sudah diberkati seperti yang di gereja itu sudah pasti sudah diberkati, tidak apa-apa tetap didupai, tetap dipercik air suci. Jadi itu merupakan sesuatu yang dikehendaki Yesus. Kenapa? Bukan berarti bahwa tidak ada berkatnya sebelumnya di sana. Tapi sebenarnya mengingatkan kita kembali bahwa ini kehendak Tuhan dirayakan secara meriah. Kenapa dirayakan secara meriah? Sebab misteri yang dirayakan itu begitu penting. Ya. Kita bisa bandingkan misalnya ketika kita upacara bendera tanggal 17 Agustus. Ya. Bendera itu kita hormati setiap tahun. Ya. Kenapa dihormati? Karena ada nilai yang begitu tinggi di balik itu semua. Ya kan dulu juga sudah dihormati. Ya nggak apa-apa. Setiap kali orang upacara bendera itu dikenang kembali perjuangan para pahlawan kita ya. Sampai dengan menumpahkan darah, walaupun tidak di kayu salib, ya, tapi Yesus menghendaki itu dihormati sungguh-sungguh. Dan karena itu kayak lalu ketika kita rayakan di katedral, saya minta itu dilakukan ya supaya memang menjadi nyata apa yang diminta oleh Yesus itu kita penuhi gitu ya. Apa sih susahnya gitu ya menurut saya? Sebenarnya tidak susah. Ini hanya masalah kita memahami kehendak Yesus dan kita lakukan apa yang terbaik ya. Itu pun kan kita rayakan sekali setahun aja gitu kan.
Nah, sama seperti kalau lilin Paskah, Anda bayangkan lilin Paskah itu mulai diberkati pada malam Paskah, dan setiap ada perayaan besar juga lilin Paskah tetap didupai. Kenapa? Karena itu simbol Kristus yang bangkit ya. Dan setiap kali perayaan besar ketika menggunakan pendupaan itu pasti didupai ya. Eh, Bahkan kemarin ketika Pentakosta pun lilin Paskah tetap ada karena Pentakosta itu melambangkan sebenarnya di sana menjadi mahkota atau puncak dari perayaan Paskah. Karena semua misteri Paskah kemudian berpuncak pada pengutusan Roh Kudus yang kemudian melanjutkan karya Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah, Yesus mengatakan juga hari Minggu itu harus menjadi pesta. Jadi dikatakan harus ya, harus. Bukan fakultatif ya. Jadi harus menjadi pesta kerahiman. Dan kata harus ini berarti itu wajib. Jadi setiap imam mestinya memperhatikan ini. Karena nanti kita lihat bahwa Yesus secara khusus menekankan keinginannya apa yang harus dibuat oleh para imam sebenarnya pada hari itu. Dan sangat sayang kalau imam tidak menggunakan eh, hari itu untuk berkhotbah dan mengajarkan kepada umat mengenai devosi ini. Sehingga devosi ini semakin diterima oleh umat sebagai devosi gereja yang sangat penting. Ya. Pesan Yesus ini ya, aku ingin agar para imam berkhotbah tentang kerahimanku yang besar terhadap jiwa orang-orang berdosa. Saya tahu ya bacaan pada minggu Paskah kedua itu adalah mengenai Thomas. Dan banyak imam itu berpusat pada sosok Thomas itu ketika dia berkhotbah. Tapi kenapa tidak menggunakan sosok Thomas itu sebagai orang-orang yang juga meragukan akan kerahiman Tuhan? Ketika Tuhan mengangkat tangannya ya dan menunjukkan luka-lukanya. Dan bukankah Thomas kemudian runtuh kesombongannya sebagai seorang manusia? Runtuh kekuatan logika berpikirnya. Dia nggak bisa berpikir lagi dan dia tidak membutuhkan bukti lagi. Dia harus melakukan memasukkan tangan jari-jarinya itu ke dalam luka-luka Yesus. Dan bukankah juga pada saat itu baik sekali imam berkhotbah mengenai sikap hati manusia yang seperti Thomas yang sangat sering meragukan sebenarnya yang namanya kerahiman Tuhan dan bahkan menolak itu ya seperti Thomas mungkin kita mengatakan kalau saya belum memasukkan tanganku mencucukkan jariku ke dalam luka-lukanya sekali-kali aku tidak akan percaya itu sikap manusia yang sombong sebenarnya dan ini kan sebenarnya yang paling melukai hati Tuhan nih kalau orang tidak percaya pada kerahimannya. Eh, jadi sebenarnya ini kesempatan bagi para imam persis yang dikatakan oleh Siska. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Siska pernah mengatakan betapa pentingnya peran imam. Iya, tapi begitulah ya. Saya nggak tahu, tapi mestinya memang imam menjadi pengantara pewartaan yang paling 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 penting dan efektif untuk mewartakan tentang kerahiman ilahi. Bisa kita bisa kita coba buat statistik di Makassar nanti tahun depan kalau pesta kerahiman ya nanti teman-teman dari paroki-paroki berbeda ini nanti kita sharing lah ya berapa imam di gerejanya yang khotbah tentang kerahiman ilahi pada pesta tersebut ya. Nanti kita bisa coba lihat ya. Sekedar hanya ingin tahu bagaimana pesan Yesus ini juga dihayati sebenarnya dalam gereja, khususnya oleh mereka-mereka yang diminta oleh Yesus menjadi pengantara bagi dia gitu ya. Pada suatu hari Senin setelah Paskah, Yesus berkata kepada Suster Faustina, "Putriku, pandanglah lubuk kerahimanku, pujilah serta muliakanlah kerahimanku ini. Lakukanlah begini, himpunlah semua orang berdosa dari seluruh dunia, dan benamkan mereka dalam lubuk kerahimanku. Aku akan memberikan diriku sendiri kepada jiwa-jiwa itu. Pada hari pestaku, pesta kerahiman, engkau harus menjelajah seluruh dunia dan membawa jiwa-jiwa yang layu ke mata air kerahimanku. Aku akan menyembuhkan dan menguatkan mereka." Jadi ada dua hal di sini katakan. Kumpulkan semua orang berdosa dari seluruh dunia. Benamkan dalam lubuk kerahimanku. Dan apa yang akan terjadi? Yesus akan memberikan dirinya kepada jiwa-jiwa berdosa itu. Jiwa-jiwa yang dikatakan sudah layu itu akan kemudian disembuhkan, dikuatkan oleh Yesus. Oh, ini penting ya. Jadi kalau kita membayangkan kita membawa itu tidak berarti bahwa yang bersangkutan sudah langsung sadar bahwa dia dibawa ke dalam kerahiman Tuhan.
Tapi bahwa doa-doa kita itu kemudian di dalam misteri karya Allah sendiri dalam Roh Kudusnya, jiwa-jiwa ini meskipun tidak sadar dibenamkan di dalam cinta Tuhan yang luar biasa ini, yang mengampuni mereka. Jadi saya kira pentingnya mendoakan. Jadi doa itu mungkin menjadi, bukan mungkin, tapi doa itu pasti akan menjadi salah satu media di mana Tuhan membawa orang pada pertobatan melalui doa kita. Jadi kita juga ingatlah ya dalam hidup seorang Santo Agustinus, doa Santa Monica lah yang mempertobatkan dia. Ya. Dia manusia yang pandai, yang luar biasa cemerlang, yang tapi sayang hidupnya tidak baik. Tapi kemudian Tuhan memilih dia dan mau memakai dia dan membuat dia bertobat melalui doa, ya doa. Jadi kekuatan doa itu penting sebenarnya. Juga kita alami bahwa misalnya, nah ini penting misalnya apa yang dikatakan oleh Siska tadi, apa sih kaitannya ya devosi kerahiman ini dengan kehidupan kita dalam keluarga? Saya sangat yakin bahwa setiap keluarga punya salib yang berbeda. Itu sangat pasti. Ya. Sejauh saya terima konseling, selalu kasusnya itu tidak pernah sama persis, situasinya nggak pernah sama persis. Dan kekhasan setiap keluarga dengan salibnya inilah yang sebenarnya bisa dibawa dan dibenamkan dalam uh, devosi kerahiman ilahi ini dibenamkan dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Jadi misalnya orang punya pergumulan dengan sakit penyakit, mungkin dengan pergumulan karena dosa-dosa yang susah sekali tinggalkan. Tapi juga dosa orang-orang yang kita cintai, mungkin anggota keluarga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin pasangan kita. Nah, bawalah dalam devosimu, dalam novenamu, dalam doa korong kamu, dan jadikan mereka sebagai orang-orang yang dibenamkan dalam lubuk kerahiman Yesus, Sang Kerahiman Ilahi. Ya. Dan pesan Yesus ini, pesta kerahiman itu dikehendaki oleh Yesus sendiri. Dan sebelum gambar kerahiman dilukis, Yesus berpesan, aku ingin gambar ini dipajang di depan umum pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Minggu itu adalah pesta kerahiman ilahi. Dan itu alasan kita mengapa gambar itu diarak, ya, diarak dari belakang ke depan. Dan banyak orang sebenarnya mungkin melihat gambar ini tapi tidak begitu tahu bagaimana mendapatkannya. Saya nggak tahu, mungkin memang di paroki-paroki ketika mereka menjual juga benda-benda rohani. Em, saya pernah melihat beberapa orang memiliki itu dalam bentuk seperti apalah gitu ya, terbuat dari kayu atau dari lempengan apa. Bukan seperti hanya sebuah gulungan kertas. Dan sangat sangat indah sebenarnya jika setelah devosi ini diwartakan juga mediumnya itu tersedia bagi mereka. Memang kita sebagai komunitas kita tidak menyediakan tentunya, tapi baik bahwa di toko-toko paroki itu semestinya ada disiapkan sehingga orang juga tahu di sana bisa datang berkunjung. Orang kalau berkunjung mencari benda rohani, kalau itu dipajang dengan buku doa di situ dan sedikit dipromosikan, itu bisa membuat orang, oh iya ya bagus ya. Saya pernah ke Jakarta itu masuk di salah satu toko rohani ketemu dengan seorang umat dan dia mencari devosi yang bagi saya juga cukup asing saya dengar. Tapi ini yang kadang-kadang kita tidak tahu bahwa setiap jiwa memiliki kerinduan untuk berdevosi tertentu. Dan kemudian penjual tokonya itu memperkenalkan pada orang tersebut benda rohani tertentu dengan devosi tertentu dan dia tertarik, dia beli. Dan waktu itu saya jelaskan kenapa itu digunakan dalam gereja, kenapa itu didoakan dalam gereja. Akhirnya dia minta dia beli, dia bawa pulang ya. Nah, saya kira ini merupakan tautan kait-mengkaitnya jika juga di toko-toko rohani gereja-gereja itu ada disiapkan atau diperjualbelikan. Dan itu akan mendorong sebenarnya penyebaran dari devosi ini juga dengan sendirinya. Hanya saja memang pada pesta kerahiman itu waktu itu saya bilang kami tidak menjual gambar ya, jadi jangan sampai juga kita terkesan itu berbisnis dengan devosi ya, tapi setidaknya bahwa di gereja-gereja itu ada sarana yang bisa digunakan untuk mendapatkan benda-benda rohani kayak begini. Yang tentu bagi umat tidak semua bisa mengaksesnya gitu ya. Nah, ketika gambar kerahiman hampir selesai dilukis, Yesus menyatakan lagi kehendaknya supaya pesta kerahiman itu
dirayakan pada hari Minggu Paskah kedua. Agar pada hari itu para imam memberitakan kerahiman ilahi, dan terkait dengan pesan ini Yesus memberikan janji berikut, ya, janji Yesus. Barang siapa pada hari ini menghampiri sumber kehidupan ini, ia akan menerima pengampunan sepenuhnya atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari hukuman. Nah, ini rahmat yang luar biasa, ya. Rahmat yang luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan rahmat yang lebih besar yang kita butuhkan. Dan ini sesuatu yang tidak mudah, ya, kita bisa dapatkan, ya, kalau dikatakan tepat pada hari itu. Itu sebabnya Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa pengakuan dosa yang kita lakukan pada masa Prapaskah itu juga sudah terhitung dalam apa yang diminta oleh Yesus ini, ya. Itu karena memang secara praktis sangat sulit mendapatkan imam yang mau melayani sakramen tobat pada saat itu. Tapi keyakinan saya adalah gini, kalau jiwa-jiwa yang mengaku dosa aja menerima pengampunan dosa yang begitu besar dari Yesus, apalagi imam yang melayani, ya. Nah, karena itu kayak lalu saya memberikan juga waktu dan kesempatan kepada teman-teman, terutama pengurus, untuk menerima rahmat ini, ya, secara khusus, ya, seperti yang diminta oleh Yesus. Sehingga besarlah sukacita Anda dan Anda merasakan itu mengalami berkat yang luar biasa dalam pesta kerahiman. Sehingga semuanya lengkap apa yang diminta oleh Yesusnya. Nah, di tahun 1935, gambar kerahiman ilahi dipajang di Ostra Brahma pada hari Minggu Paskah kedua. Dan pada hari itu ketika imam memberkati umat dengan monstrans, Santa Faustina melihat Yesus dalam rupa sama seperti pada gambar kerahiman ilahi ketika Yesus memberikan berkat. Sinar-sinarnya memancar ke seluruh dunia. Lalu ia berkata, pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku sendiri dan dikukuhkan dalam lubuk kerahimanku yang besar. Setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku akan menerimanya. Jadi ini penting, ya. Jadi setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku. Dan ini yang kita sebenarnya selalu wartakan. Percayalah, percayalah, datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus. Tadi saya katakan bahwa meskipun mungkin orang tidak menyadari, tapi kita membawa dia. Setidak-tidaknya iman kita yang berdoa inilah yang dapat membantu dia mengalami juga eh, penyembuhan batin dia, pemulihan hidup dia, ya, dari orang yang berdosa bisa berubah perlahan-lahan menjadi orang yang membawa berkat bagi sesama. Nah, jadi kitalah orang-orang yang percaya dan berharap padanya itu akan menerima janji Yesus ini. Dan karena itu kita bersuka cita, kita merasa sangat beruntung sebenarnya. Kalau Anda menjadi seorang devosan, Anda harus bangga, ya. Anda harus bahagia. Tidak perlu menjadi orang yang sombong secara rohani. Tapi kebahagiaan itu sebenarnya kebahagiaan yang sangat dalam, ya. Kalau saya bayangkan ini kebahagiaan sangat dalam. Dan kalau kita menjadi orang yang merasa tertebus, yang kita perjuangkan itu sebenarnya, nah ini memang yang saya pikirkan kadang-kadang terjadi dalam gereja, dalam komunitas-komunitas yang ada pun ini orang gagal paham mengenai penghayatan mengapa saya eh, menjalani atau melakoni atau menghidupi sebuah pola bakti dalam hidup saya yang disebut sebagai devosi, sebagai, dan kemudian dilembagakan dalam komunitas, ya. Seringkali kita lupa bahwa komunitas itu membantu kita untuk semakin baik dalam menghayati devosi tertentu. Tapi itu kemanusiaan kita yang kadang-kadang terlalu besar berperan dan membuat kita kadang-kadang melupakan, atau mungkin yang kelihatan bukan Yesusnya lagi, tapi justru sayanya yang kelihatannya. Sehingga kita mencari panggung untuk diri kita dan bukan kita sebenarnya menjadi corong atau menjadi apalah namanya untuk mewartakan tentang Tuhan, ya. Sehingga yang kelihatan kita dan bukan Tuhannya, ya. Nah, Yesus berperan atau berpesan seperti ini, ya. Pada akhir tahun 1935, Yesus minta lagi supaya pesta kerahiman ilahi dirayakan dan para imam berkhotbah. Jadi Anda bayangkan, ini diulang lagi, ya. Dan pada waktu itu ia berkata kepadaku, tidak satu jiwa pun akan dibenarkan sebelum ia berpaling kepada kerahimanku dengan penuh kepercayaan. Itu sebabnya hari Minggu pertama sesudah Paskah harus dirayakan sebagai pesta kerahiman. Jadi sebenarnya bagi kita para devosan, juga kalau kita lihat komunitas kita di Indonesia,
Seharusnya ini juga merupakan momentum selalu berpaling kembali kepada Yesus. Jadi berpaling kembali, selamanya mungkin kita berjalan, itu pergi mewartakan, kita mencoba menunjukkan bagaimana devosi ini dihidupi. Tapi pada saatnya kita juga mengambil waktu untuk berpaling kepada Dia dan kembali menghayati apa yang kemudian sudah kita terima dan kita yakini. Nah, itu seperti membuat kita hidup dalam semangat yang baru, ada pembaharuan hidup rohani kembali ya, dengan merayakan pesta kerahiman ini. Jadi bagi kita para devosan pun, pesta ini sangat berharga, sangat berarti, karena itu membawa dimensi pembaharuan diri kita ya. Kita dibaharui, semangat kita dibaharui, penghayatan kita juga dibaharui. Setahun kemudian Yesus mengatakan begini, katakan kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan penaungan bagi semua jiwa. Penting di sini kita tekankan kata tempat pengungsian. Pengungsian berarti dia tidak punya tempat yang lain lagi sebenarnya. Bahkan jiwanya sendiri pun, hidupnya sendiri pun tidak menjadi tempat yang nyaman lagi bagi dia. Dan banyak orang sebenarnya yang terpenjara dalam dosa pun tuh menderita luar biasa. Dia nggak punya yang disebut sebagai home yang membuat dia merasa dirinya bahagia. Dia pun bahkan mungkin menolak dirinya. Ya. Dikatakan tempat pernaungan, ya bernaung. Jadi kalau ada terik matahari, hujan, ada badai, orang akan bernaung di tempat yang aman dan nyaman. Demikian juga sebenarnya dalam pergumulan hidup, Tuhan memberikan tempat bagi setiap jiwa untuk datang sebagai tempat pengungsian dan pernaungan. Nah, kalau dikaitkan lagi misalnya dengan apa sih gunanya untuk kita yang hidup berkeluarga ya. Nah, pada saat kita juga mengalami pergumulan batin, kita merasa tidak seorang pun mengerti kita. Kita merasa bahwa dunia menertawakan kita, atau mungkin kita merasa bahwa saya tidak punya tempat lagi di dalam hati atau kehidupan orang lain. Nah, kita masih punya tempat untuk pergi dan itu adalah Yesus ya. Dan ini membuat kita juga bisa lebih tenang, lebih tentram, kita merasa ada penghiburan sehingga kita tidak melarikan diri dan kemudian membuat diri kita semakin hancur atau semakin rusak. Itu sebabnya devosi kerahiman juga menjadi salah satu sarana di mana kita belajar untuk membenamkan diri ya dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita sambil mohon belas kasih Allah untuk menguatkan kita dan memulihkan kita. Yesus katakan khususnya bagi para pendosa yang malang ya, dan pada hari itu terbukalah lubuk rahimanku. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Pada hari itu akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi yang mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Sekali lagi di sini selalu kalau Yesus mewartakan tentang kerahimannya, itu ibaratnya semua gratis, ambil ya, datang saja. Yang penting kamu percaya, kamu datang, kamu terima gitu ya. Anda bayangkan ini betul-betul for sale ya. Yesus memberikan diskon besar sekali ya, 100% Anda mendapatkan itu tanpa harus membayar apa-apa. Anda cuma harus percaya saja dan datang kepadanya gitu ya. Apa sih susahnya sebenarnya ya? Tapi ya gitulah, yang menyusahkan itu adalah karena manusia tidak percaya ya, dan tidak mau datang kepadanya. Kerahimanku begitu besar sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Ya. Demikian juga tidak semua otak manusia yang brilian dapat memahaminya. Nah, kalau orang hanya berpikir dalam tataran logika memang susah untuk menerima. Tapi kalau orang menyambut dengan hati dan cinta, ada sukacita ya untuk bisa percaya dan menyambut kerahiman ini dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada muncul dari lubuk kerahimanku yang paling mesra ya, katanya kata yang paling mesra ini luar biasa ya, dari cinta yang paling mesra ya Tuhan mengalirkan ini semua. Anda bayangkan ini dimensi hati Tuhan yang paling dalam ya. Kalau dikatakan mesra itu sesuatu yang sangat intim ya. Seperti kalau misalnya Anda dengan pasangan Anda itu berbicara dengan nada yang mesra gitu kan, itu kan mengalir dari hati yang paling dalam, ya, bukan dibuat-buat mestinya. Kalau orang saling mencintai, demikian juga Yesus, dia bicara dengan cinta bukan dengan murka, dan karena itu ketika dia memberikan
segalanya kepada kita, termasuk dan terutama pengampunan dosa. Ketika kita datang kepadanya, kita menerima itu dari kasihnya yang paling dalam. Gitu ya. Setiap jiwa yang menjalin hubungan denganku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang masa. Pesta kerahiman ilahi berasal dari lubuk kemesraanku sendiri. Nah, ini berulang lagi kata kemesraannya. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahimanku. Dan saya kira benar ya bahwa dunia ini selalu berada dalam pergumulan antara dosa dan rahmat. Tapi seperti kata Paulus, ketika dosa bertambah banyak, di situ rahmat juga berlipat-lipat. Ya, dalam arti gini, bukan berarti bahwa kita sebaiknya berdosa, bukan. Tapi ketika kita berdosa sekalipun, rahmat Allah itu menantikan kembalinya kita itu dengan begitu besar dan tak dapat kita ukur ya. Betapa agung cinta Tuhan yang menantikan kita kembali kepadanya. Sekali lagi cukup berpaling, percaya, dan datang kepada Yesus. Nah, pesta kerahiman ilahi ya, sungguh pada hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman. Jadi kita lihat, ya, ini selalu diulang kembali sampai 23 kali dikatakan diulangi. Dan pesta ini merupakan juga harus menjadi hari untuk karya belas kasihan. Dan karena itu kita diharapkan selain menerima rahmat Allah, kita juga melakukan tindakan karya belas kasih kepada sesama, mengunjungi orang yang sakit atau memberi mungkin makan kepada orang yang kelaparan, memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan, apapun juga bentuk karya belas kasihan tersebut ya. Tidak spesifik dikatakan Yesus, tapi kita tahu apa yang menjadi bentuk karya-karya belas kasih ini ya. Seperti yang saya buat adalah karya belas kasih itu saya melayani misalnya kemarin tuh pengurus untuk pengakuan dosa ya. Itu karya belas kasihan yang saya jadikan sebagai karya yang bisa saya lakukan pada hari itu. Anda juga bisa memilih misalnya. Nah, seperti yang tadi katakan juga, bagaimana peran devosi ini dalam kehidupan saya sebagai orang berkeluarga. Nah, pada pada pesta kerahiman tersebut kita bisa melakukan karya, karya belas kasihan itu kepada anggota keluarga kita ya, apapun juga bentuknya. Dan kalau kita hayati itu sebagai sebuah habitus, sebagai sebuah kebiasaan, kita melakukannya bukan hanya pada pesta kerahiman, tapi pada setiap hari di mana kita sebenarnya mendevosikan diri untuk menjadi pendoa ya, dan membawa jiwa-jiwa bagi ke dalam kerahiman Tuhan sendiri. Jadi setiap hari juga merupakan saat di mana kita menjadikannya sebagai sebuah momentum untuk melakukan karya belas kasihan. Aku sedang memberikan kepada umat manusia harapan terakhir untuk selamat ya, harapan ya, yakni mengungsi kepada kerahimanku. Hatiku bersukacita akan pesta kerahiman ilahi. Dan ya benar ya, kalau kita membayangkan kita itu kalau mau mati itu kira-kira apa yang diharapkan ya? Harapan kita yang paling terakhir apa? Ya diampuni dosa-dosanya. Kalau kita masih sadar, masih bisa bilang, tolong panggilkan pastor, saya meminta minyak suci ya. Jadi itu sebabnya kenapa para imam juga itu, kalau sudah ada permintaan minyak suci, dia tidak akan mempertimbangkan banyak, dia akan segera berangkat, karena itu juga merupakan salah satu kewajiban yang tentu dilakukan dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Karena setiap orang yang mau menerima itu sebenarnya boleh dikatakan memang sangat membutuhkan itu untuk keselamatan jiwa dia ya. Apalagi kalau orang sudah tidak sadarkan diri, ini sangat penting ya untuk membawa orang pada situasi berahmat kembali ya. Dan Yesus sebenarnya mengingatkan kita kalau kita juga mendampingi orang yang dalam sakaratul maut, selain dia menerima sakramen minyak suci, juga di sana kita bisa mendoakan korongka bagi dia, dan itu merupakan doa yang sangat indah yang didengarkan oleh Yesus, dan dengan itu juga dia mencurahkan pengampunan kepada jiwa yang bersangkutan ya. Kita selalu ingat itu ya. Jadi kalau kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal atau kita berdoa untuk jiwa yang sedang menghadapi sakratul maut, jangan lupa mendaraskan doa korongka ya, dan itu menjadi doa yang mengantarkan jiwa itu pergi dengan tenang sebenarnya. Nah,
Sabda Allah, aku mau memberikan pengampunan penuh kepada jiwa-jiwa yang pada pesta kerahiman ilahi pergi ke pengakuan dosa dan menyambut komuni kudus. Again ya, lagi-lagi itu pesan Yesus. Katakanlah putriku bahwa pesta kerahimanku itu telah muncul dari lubuk hatiku sendiri untuk memberikan penghiburan kepada seluruh dunia. Jadi ini tekanannya pada ini ya, dari lubuk hati Yesus yang paling dalam ini mengalir. Jadi memang kerinduan yang paling dalam dari Yesus sendiri. Nah, sekarang kita sedikit masuk dalam tema yang masih dalam kesatuan dengan tema mengenai pesta. Dan itu adalah tema mengenai novena kerahiman ilahi. Dan memang kita tahu sebelum pesta kerahiman ada novenanya ya. Nah, itu pada tahun 1936, Santa Faustina diminta Yesus mengadakan novena kerahiman ilahi menjelang hari Minggu Paskah kedua. Ya. Novena kerahiman ilahi diperintahkan Yesus sendiri kepada Suster Faustina supaya ia menulis dan melaksanakannya sebelum pesta kerahiman ilahi. Novena ini dimulai pada Jumat Agung ya. Jadi kita ingat di Jumat Agung kita sudah mulai bernovena ya. Aku mengendaki agar selama 9 hari ini engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Jadi kita lihat sekali tekanannya. Kalau kita bawa lagi dalam konteks keluarga, saat kita sedang memikul salib, kita butuh kekuatan ya. Kita butuh, kalau ibaratnya jiwa kita lagi hampa, lagi kosong, kita butuh diisi ya. Kita butuh Tuhan kasih kita penghiburan dan sukacita kembali. Dan ini yang penting kita sadari bahwa ketika kita juga datang kepada Dia ya dalam novena kita, di sana kita diberikan kekuatan, kita menimba kekuatan untuk perjalanan hidup kita yang seringkali juga berat, mungkin di mana kita mengalami luka, di sana Tuhan menyembuhkan kita ya, dan terutama yang katakan pada saat kematian kita ya, di sana kita membutuhkan sekali belas kasih dan rahmat Allah ini. Setiap hari hendaknya engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya engkau membenamkan mereka di dalam samudera kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Jadi Yesus menghendaki semua orang mendapatkan tempat dalam rumah Bapaknya, semua ya, tanpa membatasi siapapun itu. Ya. Dan kita lihat ya siapa-siapa nanti akan masuk dalam kelompok ini, seperti yang kita doakan dalam novena tentunya ya. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Jadi boleh dikatakan Santa Faustina sekarang di surga pun itu tetap menjadi pendoa ya untuk kita, dan saya kira ini yang kita hayati benar ya dalam gereja Katolik. Santo Santa itu bukan orang yang sekarang hanya kerjanya main di surga ya. Artinya main itu ya nggak ada kesibukan lagi, dia hanya mungkin nyanyi-nyanyi, berpesta dengan anak domba Allah, dengan Yesus ya bukan, tapi mereka menjadi pendoa bagi kita, dan itu sebabnya kenapa kita mengambil nama Santo Santa juga untuk pembaptisan kita atau pembaptisan anak-anak kita atau cucu kita, karena kita tahu Santo Santa di mana kita bernaung di bawah namanya menjadi pelindung dan penolong bagi kita ya. Dan Santa Faustina juga secara khusus mendoakan kita tentunya, yang turut berdoa bersama dengan dia untuk keselamatan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya engkau minta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Nah, hari pertama, seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Jadi, di sini belum ada pengkotak-kotakan. Tapi yang jelas kelompok pertama adalah semua umat manusia. Tapi secara khusus orang-orang berdosa, karena mereka membutuhkan rahmat dan belas kasih Allah lebih dari yang lain. Hari kedua secara khusus jiwa-jiwa para imam dan kaum religius. Nah ini jiwa-jiwa yang digunakan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mencintai dia secara total. Dan tentu juga Tuhan punya harapan pada jiwa-jiwa para imam dan kaum religius ini, supaya mereka juga dibersihkan, dimurnikan, dan menjadi saluran rahmat kerahiman Allah bagi setiap jiwa yang juga membutuhkan nantinya. Ibaratnya Tuhan Yesus membutuhkannya sebagai keran-keran ya yang mengalirkan ya rahmat belas kasihnya.
Dan pada hari ketiga, semua jiwa yang saleh dan setia. Kita lihat bagaimana dalam novena tersebut ternyata yang didoakan itu kan juga berganti-ganti ya, baik yang berdosa maupun orang yang baik hidupnya, itu semua didoakan ya. Yang sudah baik hidupnya, dia menjadi semakin baik, semakin memancarkan cinta Tuhan, dan menjadi orang-orang yang turut menanggung beban Yesus ya. Ini penting. Ya, termasuk para para imam ya, jiwa-jiwa para imam, kaum religius. Dalam kehidupan mereka, mereka ikut memikul salib Tuhan, mereka ikut merasakan penderitaan Tuhan. Demikian juga jiwa-jiwa yang saleh ketika mereka berdoa, menyatukan diri dengan Tuhan yang menderita, mereka turut merasakan penderitaan itu dan meringankan penderitaan Tuhan. Nah, itu dikatakan juga Yesus kepada Santa Faustina ketika menjelaskan apa yang harus didoakan pada hari itu dan mengapa kita berdoa untuk mereka. Bahkan dikatakan juga ya, kelompok keempat yang didoakan adalah orang-orang yang tidak beriman sama sekali dan yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu begitu rindu menyelamatkan semua orang meskipun orang itu tidak mengenal dia dan tidak percaya kepadanya. Anda bayangkan, ini cinta yang luar biasa ya. Kalau kita sih, kita peduli amat, kalau kau tidak mau perhatikan saya, siapa kau, siapa gua gitu kan. Kalau kamu bukan kelompok saya, ngapain saya pusing? Kamu mengalami kemalangan, ngapain saya pikirin gitu kan. Tapi Yesus memikirkan dan menghendaki setiap jiwa itu selamat, siapapun dia gitu ya. Nah, hari kelima, jiwa orang-orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja ya. Ini juga melukai hati Yesus, orang-orang yang kenapa sih kamu pergi dari aku gitu ya. Sama seperti kalau Anda jadi orang tua, anaknya lari dari rumah, Anda kan mengatakan, aduh kenapa nak ya, aku kurang apa sebagai orang tua. Ya kalau kita mungkin masih ada kurang-kurangnya gitu ya. Tapi kalau Yesus, kurang apa Tuhan ya, kenapa kamu pergi dari aku? Jiwa-jiwa orang yang sesat ini kita kembalikan pada Tuhan dalam uh, novena kita ya, kita berdoa untuk mereka. Hari keenam, jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, ini jiwa-jiwa yang paling menyukakan Yesus ya. Selain jiwa-jiwa orang yang saleh hidupnya, jiwa-jiwa yang lemah lembut itu kan memancarkan kerendahan hati dan kelembutan Tuhan sendiri. Ya, luar biasa, orang-orang ini adalah orang-orang seperti Anda semua yang mendengarkan pada malam hari ini, orang-orang yang lemah lembut, rendah hati. Anda itu adalah jiwa-jiwa yang sangat dicintai Tuhan ya. Dan hari ketujuh, jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman ilahi. Ini juga Anda nih ya. Tuhan juga sangat bahagia karena Anda mau menyatukan diri dalam sengsara Yesus ya. Jadi pada saat kita membenamkan diri juga di jam kerahiman, kita sebenarnya membawa diri kita di sini ya. Kita adalah jiwa yang menghormati dan memuliakan kerahiman ilahi. Hari ke-8, jiwa-jiwa yang dipenjarakan di api penyucian. Kita tahu ini jiwa-jiwa yang sebenarnya menderita, tapi nggak tahu bagaimana keluar dari penderitaannya ya. Dan banyak juga jiwa-jiwa yang sudah terlupakan oleh keluarganya sendiri. Anda bayangkan ya, setiap jiwa itu mungkin didoakan sih, didoakan kalau keluarganya masih ingat itu pada tanggal 2 November. Itu sebabnya di semua gereja pada tanggal 2 November itu gila, itu nama-nama orang yang mau didoakan banyak banget ya. Kalau di katedral tuh dibacakan tuh sampai berpuluh-puluh halaman ya. Tapi memang harusnya dibacakan sih menurut saya ya, walaupun saya tahu dalam praktik di banyak gereja untuk menghindari panjangnya waktu untuk membaca, kemudian hanya ditampilkan di LCD saja dan orang yang membaca sendiri. Kalau saya pilihannya sebenarnya saya lebih memilih kalau itu dibacakan setidaknya di awal misa, sebab itu hal yang lazim digunakan dalam praktek gereja gitu ya. Iya sih, saya juga rasa kalau saya jadi anggota keluarga, saya masih merasa lebih seret kalau saya mendengarkan nama anggota keluarga saya itu dibacakan dan bukan cuma dituliskan gitu ya. Walaupun kita tahu Tuhan juga mengetahui segala sesuatu dan tahu siapa didoakan ya, tapi kalau dibacakan gitu secara hati manusiawi kita, kita katakan iya, saya sekarang hadir dan berdoa untuk dia nih yang sudah meninggal gitu. Tapi secara khusus pada hari ke-8 itu kita membawa jiwa-jiwa yang dipenjarakan di api penyucian. Kita sendiri nggak tahu siapa ya. Tapi kalau kita tahu orang-orang yang sudah meninggal yang kita kenal baik, kita kenal dekat, ataupun juga yang tidak kita kenal baik, tapi kita tahu dia, kita doakan ya.
Mungkin dia membutuhkan pembebasan dari api penyucian, ya, dan doa kita akan membantu sekali tentunya. Nah, hari yang ke-9 adalah jiwa suam-suam kuku. Ini panas-panas tai ayam atau hot-hot chicken tai. Ini jiwa-jiwa yang ya hidupnya itu nggak jelas ya. Mau dibilang beriman juga enggak beriman juga enggak gitu ya. Pokoknya dia rasa biasa-biasa aja, dan jiwa suam-suam kuku ini jiwa yang tidak merasa dirinya butuh sesuatu yang istimewa ya. Ya dia ke gereja ya kalau dia mau, kalau enggak suka juga enggak ke gereja gitu ya. Doa ya sejauh perlu gitu ya. Jadi orang yang setengah-setengah aja gitu, dan Yesus mengatakan ini paling mendukakan dia malah ya. Nah, ini kan mengejutkan juga. Yesus sangat terluka dengan orang-orang seperti ini karena mereka acuh tak acuh ya, dan eh, ya dan jiwa ini membutuhkan doa ya, membutuhkan doa kita supaya hati Yesus yang terluka itu bisa disembuhkan sedikit ya. Kasihan Yesus. Ya, Anda bayangkan lah ya, kalau Anda sebagai orang tua juga dan kemudian lihat anak Anda acuh tak acuh ya, Anda juga kecewa ya, kecewa berat ya. Apalagi Anda sudah berkorban banyak untuk dia dan dia tidak peduli sama sekali dengan apapun juga. Dan juga termasuk kategori jiwa suam-suam kuku ini adalah jiwa yang tidak pernah merasa bahwa dirinya butuh pertobatan ya. Dan celakanya kalau dia merasa dia orang baik dan orang suci ya, dan kemudian tidak ada sama sekali kekurangan pada dirinya dan hanya selalu mencari kekurangan pada orang lain. Ini contoh jiwa-jiwa suam-suam kuku tersebut ya. Dan bagi Yesus jiwa ini sangat memprihatinkan bagi dia, dan Yesus sangat sedih. Jadi itu ya, kalau saya bayangkan devosi ini sangat indah dalam keluarga. Jadikan devosi keluarga menurut saya. Jadi Anda sebagai orang tua ya, ajak anak-anak berdoa. Jelaskan pada mereka kenapa devosi ini penting sebenarnya. Mengapa devosi ini indah. Dan kita yang belajar dalam menenggelamkan diri, atau kita belajar berenang dalam kerahiman ilahi ini, akan belajar menjadi pribadi yang lebih mawas diri terhadap dosa. Itu yang pertama ya. Jadi kita kalaupun saling melukai satu sama lain dalam kehidupan berkeluarga, pada saat kita berdevosi bersama, kita bisa bisa mengatakan satu sama lain, yuk kita kita persembahkan diri kita ya di hadapan Tuhan yang Maha Rahim ini agar kita dipulihkan ya. Demikian juga anak-anak diajak berdoa gitu, mohon kita berdoa bersama supaya kerahiman Allah itu selalu menaungi kita, menjaga kita, membebaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan, dan juga memurnikan hati kita dari dosa. Sehingga bagi saya devosi kerahiman adalah salah satu media yang sangat penting untuk membawa keluarga pada jalan kekudusan ya. Dan ini kata kuncinya sebenarnya. Kita menjadi kudus itu karena berdevosi kerahiman ilahi sebagai salah satu jalannya. Karena kita selalu menyadari bahwa kita butuh pembaharuan, kita butuh diampuni, kita datang pada Yesus, kita mohon belas kasih dan kemurahan, kita persembahkan keluarga kita persembahkan bahkan luka-luka dalam keluarga kita agar disembuhkan oleh Yesus. Dan keluarga yang menjalani ini akan bertumbuh menjadi keluarga yang rahim dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Rahimnya bagaimana? Rahim dalam tutur kata, rahim di dalam sikap hati, rahim dalam perbuatan-perbuatannya. Dan dari kerahiman itu akan memancar selalu juga yang namanya kasih dan belas kasih ya. Itu merupakan satu kesatuan yang kita tahu sifat Allah yang terbesar itu adalah kerahimannya. Ya. Tapi juga kita tahu siapa Allah. Allah itu kasih. Jadi kasih dan kerahiman tidak pernah terlepaskan, terpisah satu sama lainnya. Semakin kita rahim, semakin kita mengasihi, semakin ada kasih, semakin kita juga bersikap rahim ya. Semoga pembelajaran malam ini bisa memberikan pada kita beberapa pencerahan ya, untuk semakin mendalami dan mencintai devosi ini dan menjadikannya sebagai devosi keluarga kita ya. Demikian ya pemaparan saya. Makasih Bapak Pastor, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jika ada sesuatu yang ingin didialogkan, mungkin bisa diberi waktu ya Pastor. Ya, silakan. Mulai dari yang jauh kah atau dari yang dekat. Kendari bagaimana? Ada saya lihat Kendari ya. Ada juga Pindrang, saya tidak melihat Paris ya.
atau yang dari Tello, silahkan. Jangan sungkan-sungkan bertanya ya, jangan takut, saya nggak galak ya. Pastor, saya mulai saja. Ya, silakan Pak Ya, Asis. jadi tadi Pastor ada bilang bahwa Yesus itu meminta Faustina akan pesta kerahiman itu 23 kali. Dan kita tahu bahwa Paus Yohanes Paulus kedua sudah mencanangkan itu sejak tahun 2000. Dan ini tahun 2023 berarti 23 tahun. Dan kita boleh melihat bahwa di Makassar pun, sekalipun deposi ini sudah berjalan sekitar 18 tahunan, ternyata animo atau tidak harus pastornya berdeposit, tetapi rasa ingin tahunya karena sudah dicanangkan oleh Paus itu atau dari Bapak Uskup sendiri, harusnya ini merupakan satu kegiatan yang perlu diulang-ulang. Artinya perlu dibuat katekese gitu. Karena tadi pagi saya ikut misa bahasa Inggris dan saya merasa terganggu. Satu peristiwa kecil tetapi memberi dampak besar. Hostingnya nggak cukup. Hostingnya nggak cukup. Jadi 2-3 kali akhirnya ambil. Tetapi saya merasa bahwa ada juga satu kejadian pada misa pagi, novena Roh Kudus, orang nyanyi lain gitu. Jadi apa nih sebenarnya hal kecil tetapi memberi dampak yang besar, terutama suasana hati setiap orang gitu. Kira-kira menurut Pastor ada apa dan mengapa? Kita sudah tunggu 23 tahun ini apa ini? Karena saya melihat sebagai seorang pertanian bahwa masa pandemi itu membuat orang menjadi kreatif. Misalnya saja Pastor, orang tidak perlu buat kolam ikan yang dari beton. Terpal aja cukup. Bahkan ember pun cukup untuk menghidupkan ikan. Berarti sekarang ini perlu waktu langkah yang lebih cepat. Jangan sampai Tuhan Yesus bilang, lebih hebatnya orang dunia daripada kita ini. Gitu, Pastor. Nah, yang kedua yang saya tanya ke Pastor. Dengan Kongnas Kerahiman Ilahi, ini menjadi satu sandungan juga bagi saya karena apa itu saya juga merasa berdosa, tapi ya sudah apa ini karena ada kepengurusan nasional, harusnya kita ini teman-teman seperjalanan selama ini selama belasan tahun tahu aturan atau harus ada ketaatan gitu, karena Indonesia ini atau terutama Sulawesi Selatan ini dia selalu memuji orang luar. Ya, dia lebih suka pergi Gua Maria di Jawa dibanding Gua Maria di ini. Jadi apa ini menurut saya apa tuh sangat tidak simpatik ya dengan teman-teman. Saya orangnya kayak orang Batak, saya ngomong apa adanya. Teman-teman yang apa ini bukan soal apakah pastoral Justin atau Siska atau siapa saja yang menjadi ini, tetapi soal pemuritan itu masalah ketaatan. Kalau ini saja kita tidak taat, ya ngapain? Makanya saya mungkin salah satu orang yang tidak menyetujui adanya Kongnas lagi. Tidak ada gunanya. Nah, gitu. Jadi pesta kerahiman ilahi itu ya pesta semua kita. Ya, tidak harus orang berdevosi atau apa karena itu sudah liturgi. Jadi pestanya orang Katolik. Tapi sekarang masalahnya apa itu di KAMS kita ini saya pernah mengungkapkan dalam sinode yang apa ya 75 kalau tidak salah 75 tahun bahwa perlunya komunitas-komunitas dalam gereja ini dipertemukan. Tetapi semua orang beberapa pastor waktu tidak perlu itu. Saya bilang tidak, karena kita bukan Protestan, kita ini Katolik.
Katolik itu harusnya berbeda-beda tapi satu. Kalau Protestan satu tapi beda-beda. Jadi apa ini sampai hari ini saya tetap biasa ngomong sama pastor. Perlu nih pastor. Karena kita harus tahu juga sebagai orang yang berreposisi pada kerahiman. Karismatik itu apa? Wanita bijak itu apa? Pria sejati itu apa? Karena kalau tidak kita menjadi protestanisme di dalam gereja Katolik. Maaf pastor terlalu banyak bicara. Makasih. Terima kasih Pak Asis ya. Saya selalu belajar sama Pak Asis juga ini karena Pak Siska ini adalah teladan bagi saya juga ya Ini dalam panjang kali lebar, berdiskusi. pastor pasti tangkap di poinnya toh. Ya, jadi gini, memang saya akan coba. Ini kan Ketua Komisi Liturgi kan baru ya, dan saya lihat ada peluang kerjasama yang baik dengan dia. Dan tahun depan untuk pesta kerahiman saya akan antisipasi bahwa akan ada surat edaran ke semua paroki supaya diadakan perayaan yang meriah untuk pesta kerahiman. Itu salah satu agenda saya tahun depan. Jadi setiap paroki itu ada seperti petunjuk praktis yang mereka terima dan himbauan dari Bapak Uskup, ditandatangani oleh Uskup lah gitu ya, Ketua Komisi, tapi ditandatangani oleh Uskup dan saya sebagai moderator ya untuk devosi kerahiman. Nah, sebenarnya kan bukan perayaan kelompok devosan, bukan, tapi ini perayaan gereja sebenarnya. Hanya seringkali dilupakan oleh para pastor dan kalau misalnya kayak kita kasih begitu kayak petunjuk praktis, mereka malah heran ini apaan ini ya? Kenapa ada yang begini-begini lagi? Hal itu kan memang kalau orang membaca buku harian Santa Faustina memang begitulah maunya Yesus. Kita hanya melakukan tuh. Tapi gitulah kadang-kadang juga uh, para pastor mesti sedikit rendah hati untuk bisa menerima dan melakukan itu di parokinya ya. Saya kira yang sangat terbuka itu memang paroki katedral ya. Sejauh ini yang saya amati sangat bisa diajak bekerja sama. Saya kira Siska Asis juga mengalami sejak awal ketika juga membuat adorasi 24 jam itu di sini mendapatkan tempat dan sambutan yang sangat baik dari pastor paroki. Andainya saya ini pastor paroki, saya pasti buat itu. Jadi dalam arti tertentu misalnya sejak Jumat Agung itu sudah ada novena bersama dalam gereja. Kenapa? Karena memang kehendak Yesus. Jadi eh, hanya persoalannya apakah setiap pastor paroki itu punya planning pastoral karena ini kan juga kalau saya sedikit buka rahasia di dapur kita sendiri kan memang di kehidupan kita sendiri itu kayaknya susah sekali gitu kita bergerak bersama ya. Saya kasih contoh misalnya kalau saya mengajak untuk pendampingan tim KPP, ini susah sekali rasanya. Jadi saya ngirim surat ke Fikep, Fikep tanda tangan, kemudian saya sebarkan di grup Kefikepan itu tanggapannya kok miskin banget gitu ya. Saya kadang-kadang juga sedih gitu, tapi ya saya bilang selalu ya, apa yang saya bisa buat ya saya buat aja gitu ya. Jadi saya buat aja yang datang 10 orang pun sudah lah gitu, saya tidak peduli. Jadi saya kira Siska Asis dan teman-teman kita nggak boleh putus asa kalau kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Karena Santa Faustina juga mengalaminya cukup lama ya, bahkan sempat buku hariannya kan dianggap sebagai sesuatu yang menyesatkan dan diabaikan lama sekali sampai kemudian Santo Yohanes Paulus II itu mengangkatnya dan menganggap ini adalah sesuatu yang original dan memang menjadi kehendak Tuhan sendiri apa yang dituliskan oleh Santa Faustina. Kita ingat prosesnya kan semua tidak terlalu mudah gitu ya. Dan saya setuju dengan pendapat Pak Asis bahwa semua kelompok kategorial mesti ada satu pertemuan dan saya kira ini ide yang baik. Nanti saya coba paparkan juga ya kepada Dewan Karya Pastoral baik bahwa satu kesempatan itu ada satu pertemuan untuk semua kelompok kategorial di mana kita juga belajar apa sih yang menjadi fokus gerakan bersama dalam kuskupan sehingga setiap kelompok kategori juga ngerti nih kita oh ya kita punya mainstream gitu ya kita tuh nggak hanya berjuang sendiri-sendiri dengan apa yang kita kehendaki masing-masing dalam kelompok kita di sisi lain bahwa kita dibangunkan kesadaran seperti kata Pak Asis kita ini satu gereja jadi walaupun kita itu rupa-rupa anggota dengan fungsi macam-macam itu nggak sama persis tapi kita berjuang di koridor yang sama gitu sama seperti dikatakan Asis, kenapa dalam pengurusan nasional kayak gitu, saya juga waktu masuk heran-heran kok gini ya. Tapi ya seperti Siska katakan, dan kaget pastor. Tapi ya begitulah ya,
kita juga sebagai manusia biasa kita mengharapkan yang baik ya, dan saya kira ya kita juga berusaha berjuang lah. Eh, ya memang akhirnya Komnas saya lihat itu seperti ya kalau tidak berjalan dalam sebuah koridor komunitas, dan memang saya kira ada beberapa tokoh yang menentang itu menjadi sebuah komunitas yang sifatnya itu organisatoris. Ini memang menjadi tantangan kita, dan ya kalau kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul ya mending diberi judul jangan kongres deh. Mending mungkin tuh hanya seperti reuni nasional atau apapun juga namanya ya, temu nasional Pendepokan. mungkin, di mana orang sifatnya itu ya hanya sharing pengalaman apa yang mereka jalan di keuskupan, sehingga tidak perlu keterikatan secara hierarkis sama sekali. Tapi kan itu tidak kita kehendaki karena bisa terjadi dalam perjalanan waktu, karena kita manusia loh, kita kita ini saat ini mengerti, tapi pengganti-pengganti kita dan keturunan kita belum tentu mengerti. Dan bisa jadi kemudian ada kehendak manusia yang membawa ini bukan pada ajaran yang benar, malah bisa melawan hierarki, dan malah juga mungkin bukan itu kehendak Tuhan sebenarnya. Sehingga memang harus tetap berada di bawah koridor pengawasan hierarki. Jadi kalau Pak Stefan Lex mengatakan dia tidak setuju, sebenarnya itu bagi saya mungkin pengalaman trauma pribadi atau apa, saya nggak ngerti. Tapi nggak benar bahwa komunitas tidak boleh berada di bawah perlindungan atau di bawah naungan atau dipayungi oleh hierarki. Semua harus begitu. Kalau tidak nanti kita bisa jadi kacau. Seperti kata Pak Asis, kita bisa pecah seperti gereja Protestan. Jadi di sana Anda setuju dia bikin sendiri komunitasnya, di sana Anda setuju dia bikin lagi sendiri komunitasnya. Lalu ya kok satu komunitas kerahiman macam-macam cabang nih. Cabang-cabangnya juga nggak ngerti kenapa jadi komunitas mandiri gitu kan. Masing-masing dengan pengajarannya. Ini yang kita hindari sebenarnya. Jadi baik bahwa kita ya selama kita masih dipercayai ya udah kita jalani aja Siska dan Asis dengan segala salibnya gitu kan. Makasih Pastor. Ya, Ada yang ingin mungkin saya konfirmasi kembali ke Bapak Pastor. ya, Selama ini praktek devosi itu kan kalau misalnya mau perayaan liturginya, misalnya perayaan pesta hati kudus Yesus, itu kan selalu bernovena, ya, pesta Kota bernovena. Lalu waktu saya hadir juga pertemuan komlit liturgi itu tahun 2011 yang mengatakan mengenai menemukan kembali spiritualitas devosi yang hilang, itu 99% setiap keuskupan utusannya mengemukakan bahwa orang itu berdevosi karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Ada yang orang bernovena karena ada intensi pribadi. Orang tidak mungkin tergerak untuk bernovena kalau dia tidak punya permohonan pribadi sendiri. Gitu. Tetapi yang unik kalau pastor kita cermati pastor punya penjelasan dan isi buku harian, ini kalau pesta kerahiman, waktu novena, itu yang difokuskan Yesus adalah Yesus punya mau, bukan saya punya mau. Yesus punya mau, saya bawa jiwa. Kalau saya dengar penjelasan tadi, Profesor kan jelaskan seperti itu. Nah ini mungkin kata kese ini yang perlu diulang-ulang dan digaungkan. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana kita mengatasi kebiasaan orang melakukan novena supaya mau saya yang dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kalau kerahiman ilahi, minggu kerahiman tidak begitu. ya, Yesus mau yang menjadi murid kerahiman itu adalah orang yang melakukan berdoa dengan intensi yang Yesus minta, bukan yang saya minta. Seperti itu kalau saya cermati apa yang Pastor paparkan. Yang kedua, tantangan yang kita hadapi adalah ini persis yang selalu digarisbawahi. Katekese untuk devosi yang benar dalam tanda kutip supaya tidak mengalami pembiasan dan selalu mau dikaitkan dengan liturgi menurut hasil rapat pleno itu amat jarang dilakukan dan digaungkan oleh para imam karena dianggap devosi itu notabene adalah urusan pribadi dan perorangan karena dia bebas subjektif sekalipun dalam tanda kutip yang ADART Pastor Tuton itu tetap di bawah pengawasan hierarki gereja, itu lebih banyak menjadi urusan orang awam saja. Padahal kalau kita lihat di Eropa itu Pastor, kalau saya perhatikan ini kalau kita ke sana ya, saya lihat itu orang-orang tuanya atau kalau saya ikut EWTN ini adorasi adorasi itu di Kota Hati Tak Bernoda Bunda Maria itu di sana.
Saya lihat yang beradorasi itu suster-susternya banyak kan. Pastor-pastornya banyak kali. Dalam tanda kutip itu kan berarti devosi kan pastor. Uh, Sementara di kita, saya tidak melihat itu begitu seperti menjamur. Sehingga untuk mensosialisasikan, menjelaskan dengan baik dalam arti supaya sasarannya yang bisa di, diharapkan dari Tuhan sendiri tentu kan tidak mungkin ada devosi kalau Tuhan tidak beritahu pesan-pesannya itu bisa nyampe karena kalau kita punya hierarki tidak menghidupi sendiri devosi itu mohon maaf mungkin dia agak susah kalau dia mau menyampaikannya dalam arti dari rasa kecintaannya bukan maksud saya dari pengetahuannya tapi dari pengalaman dianya kan beda kayak misalnya pastor kan hidup itu kita tahu persis karena kami dulu sama-sama dengan pastor di Bina gitu jadi kami tahu persis kalau pastor itu sudah bergaul karib dengan kerahiman bukan ketika menjadi moderator mohon maaf sedangkan imam-imam kita tidak pungkiri eh, itu kalau perkara devosi entah mau mungkin kalau devosi Maria mungkin dia punya pengalaman pribadi karena itu kan sudah lama tapi devosi yang lain itu amat amat jarang nah ini menjadi satu kendala menurut saya sehingga susah bagaimana orang mau mencapai pada pengalaman puncak di liturgi hari-hari raya liturgi peringatan segala macam mulai hati kudus Yesus dan seterusnya kalau yang bersangkutan sendiri tidak menghidupinya ini semacam satu apa ya jelas balik pastor menurut pandangan pastor bagaimana apa yang baiknya kita lakukan gitu. Oh, saya selalu berpikir begini, kalau pohonnya sudah jadi, itu mungkin kita nggak bisa mengubah banyak. Tapi kalau bibitnya baru ditanam, itu mungkin kita bisa menyiapkan dia menjadi pohon yang baik dan berbuah. Dan karena itu mungkin memang kita harus merealisasikan tuh ke Jogja, ke Seminari Imamiri. Dan memang di sana kita benar-benar menekankan kembali kenapa devosi ini sebenarnya harus hidup dalam gereja. Dan sebenarnya sebagai imam kelak mereka harus memperjuangkan devosi ini menjadi devosi gereja. Sebab kehadiran gereja di tengah-tengah dunia itu adalah untuk mewartakan Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Singkatnya gitu sebenarnya. Kenapa gereja ada? Gereja ada untuk menghadirkan keselamatan. Dan devosi ini sebenarnya merupakan boleh dikatakan seperti core-nya, dia seperti intinya tuh. Di sini Tuhan menyelamatkan kita manusia dari dosa tuh. Kita merayakannya dalam Ekaristi dan memang kalau kita lihat gambar Yesus itu yang kerahiman kan sebenarnya memancarkan itu apa yang dirayakan dalam Ekaristi itu darah dan air itu. Dan ini baik disadarkan kepada para calon imam sejak awal tuh, supaya mereka tahu iya ini sebenarnya devosi yang memang dikehendaki Yesus dan kenapa saya tidak menghidupi devosi ini. Yesus minta kenapa tidak saya lakukan gitu. Yesus kan menghendaki, berarti itu harus menjadi kehendak seorang imam juga ketika dia menjadi seorang wakil Kristus di dunia. Kayak gitu tuh yang saya pikirkan Siska. Ya. Walau kalau yang sekarang ini, kalau kita berhadapan dengan para senior-senior itu kan ya udahlah, memang udah gitu. Jadi nggak bisa diubah apa-apa, cuman kita hanya bisa menghimbau saja ya. Nanti kita kasih surat, kita kirimi sebelum pesta kerahiman supaya itu diingatkan kepada umat dan mereka dapat inspirasi mungkin nanti kita kirimkan sekalian dengan beberapa pendasaran sehingga mereka ingat oh ya memang ini ada gitu karena yang namanya buku harian Santa Faustina itu juga nggak mungkin para imam memiliki tapi membacanya saya nggak tahu gitu ya jadi minimal kita memberikan kayak kursus dasar ini kan sebenarnya bahan-bahannya itu sudah mengutip banyak sekali hal yang boleh dikatakan fundamental dalam buku harian Santa Faustina. Saya kira kalau kita ke Jogja pun kita bawa materi kursus dasar ini, di mana kita bisa menjelaskan bagian demi bagian ya, dan Siska Asis bisa bergantian dengan saya memberikan materi tersebut. Karena saya yakin kalian juga adalah devosan yang mengetahui banyak tentang seluk-beluk devosi ini gitu. Yang menyangkut ini Pastor, sebenarnya saya rasa semua devosi itu tujuannya itu untuk menggolkan apa? Menggolkan kehendak Allah atau menggolkan permohonan saya. Itu yang saya punya maksud Pastor. Ini kenyataan di lapangan yang kita lihat, yang hidup tumbuh subur. Orang rajin berdevosi karena mau saya dikabulkan atau karena kehendak Allah yang terkabul. Kalau kehendak Allah yang terkabul, kenapa kehendak Allah
perlu dimohonkan. Itu barangkali Pastor. Jadi devosi itu kan sebenarnya sebuah bentuk di mana kita menyatakan apa yang menjadi kerinduan hati kita di satu sisi ya. Dan ini kan sebenarnya seperti apa yang dikatakan Yesus, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan dari situ kita sadar, oh ya kita manusia itu sebenarnya diajar juga berdoa meminta sesuatu untuk kebutuhan kita tuh. Tapi di sisi lain juga doa itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar hanya meminta saja. Doa itu merupakan pemuliaan Allah yang memang sudah mulia. Kita tidak menambah kemuliaan apa-apa dengan berdoa seperti itu. Nah, dalam dimensi ini, doa adalah penyerahan diri saya kepada Tuhan. Itu berarti doa menjadi pemberian diri saya sebagai ungkapan syukur saya, sebagai persembahan diri saya. Tapi di sisi lain juga seperti yang khas pada devosi kerahiman adalah bahwa kita berdoa itu kalau dikatakan kita tidak memiliki intensi khusus di mana kita minta rahmat tertentu untuk kita, tapi penekanannya selalu lebih pada dimensi yang paling dasar ya dari apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan itu adalah eh, keselamatan jiwa. Kalau pada devosi-devosi yang lain mungkin kita memohon pada perkara-perkara dunia yang kita hadapi itu. Sakit lah, mau ujian lah, atau cari jodoh lah, ya kayak gitu-gitu tuh ya. Contoh misalnya ada pergumulan tertentu minta minta jalan untuk usaha, itu yang kita bawa dalam novena. Mungkin novena 3 Salam Maria itu yang paling digemari. Atau mungkin ada yang kehilangan barang bernovena kepada Santo Antonius kayak gitu-gitu. Tapi yang khas pada novena kerahiman memang yang kita minta itu satu tuh ya, keselamatan jiwa, entah jiwa kita sendiri atau jiwa orang. Dan uniknya adalah bahwa apa yang kita minta itu yang diminta oleh Yesus sebelumnya. Jadi Yesus yang mengendaki, lalu kita minta itu karena Tuhan kok kehendaki saya bawa ini pada kamu tuh. Dan Yesus tidak akan menolak sama sekali karena memang dia minta tuh. Jadi di sana kekasannya. Jadi saya berpikir gini, kalau ada satu devosi di mana kita yakin pasti bahwa Tuhan akan berikan pada kita itu adalah devosi kerahiman. Karena yang kita minta adalah memang yang dikehendaki Yesus gitu. Itu aja. Ini karena Yesus minta supaya orang diselamatkan jiwanya termasuk kita. Kita datang, kita berdevosi, Tuhan terima. Gitu. Tidak ditolak sama sekali. Karena memang janji Yesus begitu tuh. Nah, situ perbedaan devosi kita dengan devosi-devosi yang lain. Kalau saya lihat titik beratnya di situ tuh. Makanya Pastor, Jadi mantap. benarlah Keselamatan pengajaran jiwa. gereja yang mengatakan bahwa banyak bentuk devosi dan setiap pribadi bebas memilihnya, betul sekali. Tapi kalau saya yang mendalami, saya belajar, Anda belajar, kita kemudian tahu, wow, devosi ini sebenarnya, waduh, sayang kalau tidak saya hidupin gitu kan. Kayak gitu tuh yang saya rasakan. Jadi kenapa tidak kita sampaikan kepada orang, yuk devosi kok ini bagus sekali. Ini yang kita butuhkan untuk kita punya keselamatan jiwa. Tapi kan juga Yesus ajarkan kita tidak hanya berdoa untuk keselamatan jiwa saya tuh, tapi jiwa-jiwa orang lain juga tanggung jawab saya. Saya harus doakan gitu. Jadi sekali lagi muncul itu dimensi eklesiologinya. Jadi bukan hanya devosi privat untuk kebaikan saya, tapi untuk kebaikan gereja sebenarnya. Kebaikan jiwa-jiwa orang-orang sebanyak mungkin untuk datang pada Yesus. Jadi so what gitu loh, kenapa sih nggak dihidupi dalam gereja? Saya berharap bahwa itu akan terus berkembang lah, ya berkembang di masa mendatang. Keselamatan bersama ceritanya Pastor ya. Ya, ya. Saya hanya mau reminder Pastor, sebelum ada pertanyaan lanjutan, bahwa agenda kita untuk ke Sapa Bayo-Bayo dan agenda kita ke Jogja itu perlu barangkali Pastor fixkan, karena itu sudah terundur berapa kali. Iya, ini saya minta maaf karena belakangan tuh selain saya sakit, lalu juga ada banyak hal saya harus selesaikan. Karena di Dewan Karya Pastoral juga lagi sibuk-sibuknya. Karena saya juga bendahara di sana. Lalu di Komisi Keluarga juga ada beberapa hal yang lagi saya selesaikan. Tapi nanti kita rapat, mungkin dalam rapat kepengurusan kita coba mengagendakan kembali ya, supaya Dilihat itu memang kembali. kita realisasikan. Ya. Iya. Saya akan berusaha ya, dan kita upayakan sama Karena gitu. itu notulen rapat Desember 2022 Pastor. Ini juga Siska, saya mea culpa ini, saya minta ampun pada kalian ini. Itulah.
Ya, saya rasa itu apa teman-teman yang lain boleh tolong jika ada yang ingin ditanyakan, ada baiknya kita tanya karena mengingat kepadatan waktu pastor itu tidak selalu kita bisa dialog. Jadi ini kesempatan yang indah. Saya mendapat banyak dari penjelasan pastor tadi, keindahan devosi kerahiman ilahi. Silakan. Itu Pindrang Ya, tuh di Santa Faustina tuh parokimu itu harus punya devosi dasar itu, ya. Dari Seperti sana akan ya, menyebar ke seluruh Keuskupan Makassar itu. ya, Bapak Pastor, boleh. belum. Silakan Pak Yosef. Silakan Pak Yosef. Ya, ya, terima kasih Bapak Pastor, Bapak Ibu semua. Tentu saya menyampaikan terima kasih karena terus terang kami ini kan baru banyak belajar, Pastor, baru kuasi, ya, tidak sama dengan teman-teman yang sudah mapan. Tapi terus terang saya secara pribadi mau mengatakan bersyukur dengan kehadiran Bapak Pastor Paroki, Pastor Anton, karena kami dari 7 tahun terakhir ini memang dikawal terus oleh beliau. Beliau rupanya seorang pastor yang suka dengan devosi kerahiman. Jadi kami banyak dikasih katekese. Kalau tadi pesta kerahiman, lalu ada novena, itu tidak pernah terlewatkan untuk kami di Kuasi Pindrang. Selalu Bapak Pastor mendorong kami terus dan memang seingat saya Bapak Pastor selalu katakan bahwa pesta kerahiman itu bukan pestanya devosan, itu pestanya umat Katolik. Jadi semua umat harus turut terlibat. Ya, sehingga di novena juga itu kita juga mengajak teman-teman yang belum masuk di komunitas ini juga mereka ikut terlibat untuk novena. Ya, tapi kami terus belajar karena ini kan baru kuasi, jadi masih banyak hal yang harus kami timba dari teman-teman, dari Ibu Siska, Pak Asis, teman-teman semua yang sudah punya banyak pengalaman berkaitan dengan devosi kita ini. Lalu untuk adorasi memang kami rutin tiap hari Kamis jam 5 sore. Biasanya kalau Bapak Pastor selalu hadir kalau beliau tidak ada tugas di luar. Beliau selalu hadir dan lalu diakhiri dengan perayaan misa setelah adorasi setiap hari Kamis itu. Itu mungkin gambaran untuk sementara ya Bapak Pastor, Bapak Ibu semua. Ada satu hal yang saya pikir saya ingin titip ke Bapak Pastor Rusdin. Ini berkaitan dengan liturgi Bapak Pastor. Ini terus terang saya sampai hari ini belum saya pribadi mengenal Ketua Komisi Liturgi Bapak Pastor. Kesulitan kami di Kuasi, karena ini kan tenaga memang kan terbatas. Dalam kondisi tertentu Bapak Pastor kan harus ke stasi, dan di Pindrang itu kami harus memimpin ibadat beberapa teman yang dipercayakan. Tapi terus terang sampai hari ini kami sebenarnya menunggu dari Komisi Liturgi Keuskupan kita untuk mengundang, memberikan kita katekese ibadat sabda yang terbaru itu seperti apa? Apakah masih seperti yang dulu? Terus terang ini kan kami teman-teman yang dipercayakan sebagai pemimpin ibadat, ini jangan sampai kita buat salah. Karena tidak pernah kita diberikan pemahaman, tidak pernah lagi ada diundang untuk katakanlah seperti dulu. Seingat saya pernah digagas oleh Kementerian Agama Bimas itu mengundang kita, lalu Ketua Komisi Liturgi menjelaskan berkaitan dengan susunan liturgis untuk ibadat sabda. Ya, sampai hari ini setelah ada perubahan tata liturgi kita yang baru ini, kami belum pernah, atau saya tidak tahu, kalau Pindrang mungkin tidak diundang, tapi ingat saya belum pernah ada undangan untuk itu. Dan saya takutnya jangan sampai yang kami buat ini salah. Kalau nanti ada orang dari Makassar datang ke Pindrang bilang, kenapa orang Pindrang bikin aneh-aneh? Ini kan nanti bisa ceritanya kemana-mana. Kenapa Pindrang buat yang aneh? Apalagi dia baru puasi, lalu pimpin ibadat sabdanya tidak jelas. Ya, mungkin Jadi ini ini saya Pak mohon Yosef. titip Pastor kalau Ya, jadi boleh nanti sebaiknya disampaikan. yang Ya, dibuat adalah gini, jangan menunggu. Sebaiknya kuasi paroki Pindrang dengan
Paroki Parepare itu mengundang Ketua Komisi Liturgi. Kemarin dia sempat ke sana tuh di Parepare, tapi mungkin tidak sampai ke Pindrang beritanya. Dan baik permintaan itu dibuat dalam surat tertulis, disampaikan ke Keuskupan supaya beliau mengatur dalam jadwal supaya kapan dia bisa ke Pindrang untuk memberikan kayak pendalaman materi itu ya. Pasti adalah mereka, pasti beliau punya waktu untuk itu ya. Oke, Gitu. terima kasih informasinya Bapak Pastor. Nanti saya sampaikan ke Bapak Pastor Anton untuk kondisi tersebut. Terima kasih Bapak Pastor. Baik ya. Sudah 8:30, gimana Siska? Masih mute Siska, nggak kedengaran suaranya. Iya, Pastor. Maaf. Saya rasa nanti diupload saja ini rekaman supaya teman-teman yang tidak sempat hadir bisa mendengarkan, dan jika ada yang perlu didialogkan, kan Pastor selalu terbuka untuk menjawab ya di grup. Ya, ya, Cukup ya. begitu ya. Bagaimana menurut Pastor? Betul sekali. Nanti kita bagikan di komunitas kita ya, untuk mereka yang masih berminat bisa sambil kerja sambil dengar-dengar itu ya rekamannya. Ya. Kita tutup barangkali dengan doa, Pastor, Baik, dengan ya. berkat, mohon kesediaan. Kita minta kesediaan Pak Asis untuk pimpin doa, nanti saya kasih berkat Pak Asis. Ya. Bagi-bagi tugas. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur Kau telah memberkati kami dengan pengajaran dan bimbingan dari Pastor Rustin. Dan kiranya juga Engkau memperluas daerah kami, memperluas wawasan kami. Dan kiranya tangan-Mu selalu melindungi kami, menyertai kami, sehingga kami semua boleh terus berjuang mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau tetap meneguhkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi. Dalam nama Yesus yang bersatu dengan Roh Kudus, kami memohon berkat dan belas kasih. Silakan. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Kerahiman Allah, belas kasih dan kemurahan-Nya turun melimpah-limpah atas kita, dan rahmat penyertaan-Nya, perlindungan-Nya juga selalu dilimpahkan untuk kita, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.